Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pagi. Selamat pagi, Pagi, Bapak. Pak. Belum kompak saya ulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Pak. pagi Pak Guru. Itu di Pagi. PPT diperhatikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, tetap Pagi, semangat. Pagi, sangat luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua. Sehat semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum berdoa, itu tolong kursinya dibetulkan dulu, dirapikan ya. Aryo, itu dibetulkan itu kursinya yang tertib ya. Baiklah anak-anak, mari kita awali kegiatan Sudah hari dirapikan, Pak? ini dengan berdoa. Ketua kelas mohon memimpin doa. Aryo, pimpin doanya. Siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah Pak Guru. Terima kasih Aryo. Baiklah anak-anak. Selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Aryo hadir. Hadir Pak. Aziz hadir. Hadir, Pak. Trianto. Hadir. Aziza. Hadir, Pak. Ane. Hadirah. Ane mana Ane? Hadirah, Pak. Hadir. Oh hadir. Ane itu kok wajahnya kayak berbeda. Jangan pakai bedak ya. Anak SMP tidak boleh pakai itu ya. Siap, Pak. Ya, memang Baiklah, gitu, Pak. anak-anak. Kita lanjutkan karena Bapak sudah hadir terakhir ini. semuanya. Kita lanjutkan buat kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama, tidak berbicara saat guru menjelaskan ya. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Ketiga, tidak membuat kegaduhan. Setuju semuanya? Setuju Pak. Bagi anak-anak pintar. Baiklah anak-anak, saya punya peribahasa yang saya ambil dari Google ya. Ya, yang isinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, yang artinya untuk mendapatkan keberhasilan seseorang itu harus berani bersusah payah terlebih dahulu. Termasuk hari ini kita juga bersusah payah, maka insya Allah nanti ke depan kita akan bahagia karena kesusahan di hari ini. Amin. Baiklah anak-anak, Amin. selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar kata rukso? Pernah Pak Guru. Kenapa? Pernah Pak, Pernah, pernah. Pak Pak. Aziz, Mas Aziz kapan mendengar kata rukso? Baru aja dari Pak Guru. Alhamdulillah, setidaknya pernah mendengar meskipun cuma satu kali. Ya, kita harus bersyukur kepada Ya, Allah Pak. Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ya. anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami pengertian rukhsah. Kemudian yang kedua memahami ketentuan rukhsah dalam sholat. Yang ketiga mengidentifikasi rukhsah menurut Imam Madhab. Baiklah anak-anak, saya lihat kalian tadi kelihatannya agak tegang. Sekarang kita sebelum masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Nanti tolong diikuti bersama-sama ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya, hebat semuanya. Ya. Alhamdulillah terhibur ya. Alhamdulillah Ya, wajah-wajah Pak. Terima kasih, Islam ya. Pak. Harus bahagia ya. Ya, Pak. Baiklah anak-anak, langsung ke materi. Yang pertama adalah makna rukhsah. Secara bahasa, rukhsah diartikan keringanan atau kelonggaran.
Kemudian secara istilah yaitu perubahan hukum karena sebab ya tertentu dengan tujuan memberikan kemudahan dan keringanan. Kemudian dalilnya yang pertama dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Siapa yang mau membacakan? Anto Dinoto? Ye, Mohon dibaca itu. ye Surat Pak. Al-Baqarah ayat 285. Ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم. Artinya juga Pak, Ya, ya Mas. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ya, terima kasih Mas Anto Dinoto, suaranya sangat merdu sekali. Semoga anak-anak yang lain juga bisa belajar seperti Mas Anto ya. Yang kedua, dari rukhsah dalam sholat dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Kemudian dalil rukhsah sholat juga disebutkan di dalam hadis. Selanjutnya, setelah kalian memahami pengertian rukhsah, kemudian dalilnya, maka tidak kalah penting kalian juga harus mempelajari alasan diperbolehkan rukhsah dalam sholat. Yang pertama, tidak mampu menjalankan seperti sedang sakit. Siapa di antara kalian yang sakit? Tangga saya, Akbar, Pak. Wah, oke. Akbar. Tapi kalau sakit hati tidak boleh ya. Ya, Ya, Pak. kalau sakit hati tidak masuk ya. Ada enggak yang sakit hati? Nah, ada ya. Ada, Pak. Ada, alhamdulillah, harus disyukuri ya. Kemudian yang kedua dalam perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketiga keperluan mendesak sekali seperti perang, maka akan mendapatkan rukhsah dalam sholat. Termasuk hujan lebat. Misalnya kalian ingin sholat Jumat, kemudian kok malah hujan deras, ada petir menyambar-nyambar, maka diperbolehkan sholat Jumat di rumah atau diganti dengan sholat duhur. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari alasan diperbolehkan rukhsah dalam sholat, maka kalian akan memahami ketentuan rukhsah dalam sholat menurut madhab Hanafi dan Maliki. Ya. Silahkan dibaca ya dalam hati, perhatikan baik-baik, cermati. Ini pendapat madhab Hanafi bagaimana, kemudian madhab Maliki bagaimana. Ya, sudah cukup ya. Kita lanjutkan ke madhab Syafi'i. Nah, itu pendapat madhab Syafi'i. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Contoh penerapan rukhsahnya, termasuk di situ juga ada pendapat madhab Hambali. Nah, baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang rukhsah dalam sholat, termasuk pandangan pendapat menurut Imam Mazhab, maka Pak Guru akan membentuk kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, kelompok satu nanti Waryo, Aziz, Trianto, Danang. Kelompok dua Zainal, Anto, Andri, Azizah. Kelompok tiga Ane, Handayani, Abror, Heri. Kelompok empat Akbar, Arif, Dewi, Wawan, Mahmudi. Nah, tugas tugas kelompoknya ya. Kelompok satu mencari informasi dari berbagai sumber, buku, teks, jurnal. Boleh juga dengan mencari di Google ya, atau buku-buku keislaman yang lainnya menurut madhab Imam Hanafi. Kalau kelompok dua menurut madhab Hambali ya. Kalau kelompok tiga menurut madhab Maliki dan kelompok empat menurut madhab Syafi'i. Baiklah anak-anak, silahkan dikerjakan dulu. Saya beri waktu 30 menit. Silahkan dikerjakan.
Sudah. Itu Aziz, jangan jalan-jalan, Ziz. Sudah, Ayo Pak. duduk, kembali duduk. Jangan lari-lari. Kelompokmu mana? Aziz nakal, Pak. Aziz nakal ya. Nggak mau diem, Pak, anaknya, Pak. Aryo, jangan niru di kelompok yang lain ya. Jangan. Enggak, Kerjakan Pak. sendiri sesuai kelompoknya. Enggak, Oke, Pak. Pak. Abror, mau kemana kamu? Kok nggak izin ke saya? Jalan-jalan, Pak, jalan-jalan. Oke, sudah selesai semuanya ya? Oke, Ya, baiklah. Pak. Sudah Kalau sudah selesai. selesai, Oke, Pak, sudah kalau selesai. sudah selesai kita diskusikan ya. Silahkan dari kelompok 1. Ayo, Aryo silahkan dibaca. Siapa? Oke. Kelompok 1 tentang penerapan rukso dalam sholat menurut mazhab Hanafi, Pak. Nah, penerapan rukso dalam sholat menurut mazhab Hanafi bagi orang yang sakit, misalnya mereka boleh tidak berpuasa atau mereka diperbolehkan menggantinya di hari lain. Atau jika mereka dalam perjalanan jauh, mereka diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Begitu, Pak. Bagus, bagus sekali. Itu ada enggak yang mau bertanya itu? Saya, Pak. Tanya, Pak. Oh ya, silahkan. Ya. Bolehkah sakit pilek itu mengkosor sholat, Pak? Untuk kelompok Ayo, saya. Aryo, dijawab Aryo. Boleh enggak? Boleh. Tidak boleh, Pak. Masa karena pilek aja nggak mengqashar sholat? Tidak Kan boleh, sakit, Pak. Pak. Kan Oke, yang itu boleh mengqashar sholat itu kalau perjalanan jauh, Pak, bukan karena sakit pilek atau sakit berat, Pak. oke. Bagus ya untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Andri, silahkan dibaca. Siapa? Penerapan rukso dalam salat menurut mazhab Hambali. Jika seseorang dalam keadaan darurat, seperti dalam perjalanan atau sakit, mereka dibolehkan untuk meninggalkan puasa dan menggantinya, Pak. Menggantinya nanti, Pak. Oke. Ada masukan untuk kelompok 2? Oke, Tidak berarti ada. sudah paham semuanya ya. Selanjutnya Ya. kita lanjutkan ke kelompok 3. Silahkan. Ani, Iya, Pak. ayo dibaca. Jangan melamun. Ya, Pak. Untuk penerapan rukhsah dalam sholat menurut mazhab Maliki, kalau seseorang itu dalam perjalanan jauh atau dalam kesulitan, mereka boleh tidak melakukan ibadah tertentu, tapi harus mengganti atau menebusnya setelahnya. Itu, Pak. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Akbar. Oke, siapa? Dalam hasil diskusi dari kelompok kami, mengambil kesimpulan di antaranya penerapan rukhsah dalam sholat menurut mazhab Syafi'i ada 2 poin, Pak. Yang pertama, seseorang yang dalam perjalanan ataupun sakit bisa tidak berpuasa selama Ramadan, tetapi harus menggantinya di lain waktu. Yang kedua, dalam sholat, seseorang yang tidak mampu berdiri dapat sholat sambil duduk atau bahkan berbaring jika kondisinya sangat parah. Seperti itu, Pak, hasil diskusi kelompok kami, Pak. Terima kasih. Wah, hebat semuanya kelompoknya. Tepuk tangan semuanya. Hore. Alhamdulillah, kelompok yang sangat luar biasa. Baiklah anak-anak, setelah kalian menjawab diskusi, setelah kalian juga presentasi, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD itu apa? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi setelah kalian memahami materi, maka silakan itu dikerjakan. Saya berikan waktu kurang lebih 15 menit. Silakan dikerjakan. Itu dikerjakan kelompok boleh ya, atau sendiri-sendiri jauh lebih bagus ya. Tapi karena ini kelompok silahkan dikerjakan secara berkelompok Kelompok, biar Pak. saling Ya, membantu, Pak. biar nilainya Pak. bagus-bagus semuanya. Oke? Selesai, Pak. Oke, Oh, Pak. selesai. Selesai, Alhamdulillah. Pak. Baiklah anak-anak, karena sudah selesai, kita lanjutkan yaitu refleksi kegiatan pada pagi hari ini. Silahkan Akbar sampaikan refleksinya. Siap, Pak. Alhamdulillah, Pak. Hari ini kami senang banget dalam penyampaian dari Bapak karena mudah dipahami. Karena efek Pak gurunya yang begitu lucu dan menggemaskan, Pak. Banyak canda. Alhamdulillah. Terima kasih. Thanks ya, Pak. Terima kasih.
Maka kalau sama Pak Guru jangan bosan-bosan. Kalau bosan silahkan nyanyi. Tak bosan-bosan ku memandangmu ya. Begitu ya anak-anak. Nah, baiklah Kami sayang Pak anak-anak. Guru. Iya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Untuk kesimpulan di hari ini, Pak Guru akan menyampaikan bahwa rukhsah itu adalah keringanan atau kemudahan yang Allah berikan kepada umat Islam ya dalam beribadah. Ibadah itu cakupannya luas, ada rukhsah di dalam ibadah sholat, ada rukhsah dalam ibadah puasa, ada rukhsah di dalam zakat, ada rukhsah juga di dalam haji. Dan tidak kalah penting juga kalian alhamdulillah bisa memahami perbedaan pandangan pendapat para ulama empat madhab. Dengan demikian, nanti kalau di luar kalian bertemu dengan kok berbeda tata caranya, tidak perlu saling menyalahkan. Semuanya benar, intinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak. Perlu saya sampaikan juga bahwa pertemuan minggu depan yaitu tentang rukhsah di dalam puasa. Sekiranya itu yang perlu Bapak saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat, tetap kompak, jaga kesehatan karena ini musim hujan dan tetap berperilaku yang baik. Baiklah anak-anak, malah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan doa. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Baik, Pak Guru. Marilah teman-teman kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah, Terima kasih Pak. anak-anak semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Saya Baik, akhiri. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.